Insya Allah. Sekarang masuk ke nama Al-Mu'min, lalu ada yang mirip dengannya Al-Muhaimin. Imam Al-Ghazali mengatakan Al-Mu'min itu secara harfiah berarti yang memberikan aman, yang memberikan keamanan, ya, yang memberikan kedamaian. Nah, itu makna pertama. Ya. Tapi juga ada makna yang lain, ya, disebutkan oleh Imam Zarruq. Ya. Al-Mu'min itu artinya yang memberikan amanah. Ya. Bisa juga diartikan yang memberikan kepercayaan. Nah, ini arti dari Al-Mu'min. Nah, tapi kita kembali ke makna yang pertama, Al-Mu'min berarti yang kedamaian itu bersumber darinya lalu dia bagikan kepada hambanya. Jadi yang maha memberi keamanan, kedamaian kepada hambanya disebut dengan Al-Mu'min. Di antara kita kalau memberikan keamanan bagi seseorang, maka keamanan kita berkurang. Berbeda dengan Allah ketika Allah memberikan keamanan, kedamaian kepada orang lain, kepada hambanya selain dirinya, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaannya. Ini yang kita bahas sebelumnya dari bab Al-Malik. Kita ketika aman di satu sisi, tapi tidak aman di sisi yang lain. Maka tidak ada namanya Al-Mu'min Al-Mutlaq, Al-Mu'min Al-Kamil. Al-Mu'min Al-Kamil Al-Mutlaq itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tinggi di antara hamba-hambanya hanya menjadi Abdul Mu'min. Hamba Allah yang memberikan keamanan. Siapa itu? Itulah makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang berjalan di belakang Nabi, maka dia akan menjadi bayang-bayang dari Abdul Mu'min itu. Pengikut dari Abdul Mu'min itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan bahwa ketika kita melihat ke dalam diri kita, pada dasarnya manusia itu tidak aman. Wal abdu du'aifun fi asli fitratihi. Pada dasarnya manusia itu lemah, mengkhawatirkan itu semenjak lahirnya. Kita semenjak lahir sudah harus ada yang merawat kita. Kalau tidak ada yang merawat, tidak aman. Nah, semua ini berlanjut, bertambah umur, bertambah juga ancamannya, dan kebutuhan kita kepada keamanan itu juga tambah tinggi. Semakin tinggi jabatan seseorang, meskipun semakin settle dia secara kemapanan hidup, tapi secara ancaman juga dia semakin tinggi. Begitulah terus, begitu juga makom kewalian. Semakin tinggi seorang wali, maka ancaman godaan-godaan ma'rifat palsu, kesejatian-kesejatian palsu, hakikat-hakikat bayangan palsu, itu juga akan menyertainya. Karena makhluk yang akan menggelincirkan seseorang itu juga pernah bermakrifat kepada Allah, yang bernama iblis, yang bergelar Haris, nama Ibraninya Azazil. Iblis ini menggoda Nabi kita, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, itu bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan mengatakan innilaka nasihun amin. Itu adalah ungkapan ringkas dari seorang ahli ma'rifat. Kata al-amin itu adalah orang-orang yang mendapatkan amanah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengatakan, saya ini orang yang terpercaya, saya memegang rahasia-rahasia Allah. Maka disampaikanlah. Jadi sebenarnya saat itu iblis sempat mengajarkan Nabi Adam hal-hal yang membuat Nabi Adam terkaget-kaget. Nabi Adam ini pembelajar sejati. Disebutkan dalam Al-Quran, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk menjelaskan itu kepada para malaikat. Ketika iblis menyebutkan hal-hal ma'rifat, hal-hal hakikat, disitulah dia kemudian ingin menggelincirkan Nabi Adam. Di sela-sela kebenaran yang dia sampaikan itu, dia menyisipkan kebohongan-kebohongan. Kemudian dia menyebut ini syajaratul khuld, ini pohon kekekalan. Ya. Lalu ketika dia bersumpah lagi bahwa aku benar-benar orang yang terpercaya, pemberi nasihat yang tulus, disitulah Nabiullah Adam dibuat skenario oleh Allah, tergelincir, lalu terpedaya, dan ternyata ketika seorang Nabi Adam
terbuang ke bumi, disinilah beliau bermi'raj. Beliau bersujud selama 40 hari, membaca beberapa aurat zikir, salah satunya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Itu adalah aurat zikirnya Nabi Adam ketika ruhaninya bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam mi'rajnya dengan sujud. Jadi ruhnya naik ke hadirat Allah, tapi tubuhnya di bumi. Ya. Jadi kalau bukanlah karena godaan iblis, lalu terpedayanya seorang Nabi Adam oleh iblis, maka tidak ada sejarah Mi'raj pertama dalam sejarah manusia. Maka Bapak Saudara yang makan Allah, tidak semua orang yang tergelincir itu hidupnya apes. Ini yang dikatakan bahkan selevel Ibnu Qayyim di kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau kan Imam Salafi, tapi saya menyebutnya Salafi Sufi. Ya, di Al-Wabilus Sayyib dia mengatakan jangan-jangan orang berbuat maksiat, tapi dengan begitu dia bisa mengenal Allah masuk surga. Kenapa? Ketika dia terjebak maksiat, dia sadar lalu dia kembali dengan sangat semangat kepada Allah. Inilah yang terjadi pada Nabi Adam. Itu sebabnya Bapak Saudara makan Allah, setiap ada orang maksiat, maka setiap kali itu juga genetik Adamiah ini muncul dalam dirinya, dia langsung sadar. Lalu ini pun melahirkan dua, ya, ada Habil, ada Qabil. Dua-duanya, satu pasrah dibunuh, yang kedua dia sebenarnya menyesal membunuh. Itu turun kepada yang membunuh saudaranya. Teman-teman yang melakukan Allah, lalu apa jalan pintas supaya kita dapat keamanan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis qudsi, hadisnya Hasan li ghairihi, disebutkan, dan ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali, la ilaha illallahu hisni. Sebenarnya kalimat ini Allah kalamkan kepada kalimullah Nabiullah Adam Nabiullah Musa alaihissalam. Apa kata Allah Ta'ala ketika ditanya Nabi Musa, ya Rob, ajarkan aku kalimat yang istimewa yang tidak engkau ajarkan kepada yang lain. Lalu Allah mengatakan, bacalah la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Rob, aku ingin kalimat yang spesial yang tidak engkau ajarkan kepada yang lain. Lalu Allah menjawab lagi, bacalah la ilaha illallah. Ini berulang, ya. Lalu muncullah kalimat ini, la ilaha illallahu hasni. La ilaha illallah itu satu kalimah yang berisi pengenalan kepadaku, nafi isbat, ya, menolak sesembahan selain Allah. Lalu disebutkan di ujungnya, ya, man dakhala hasni amina min adzabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, benteng la ilaha illallah, maka dia aman dari azabku. Nabi Adam itu dikasih senjatanya adalah la ilaha illallah. Ini yang kemudian bisa kita munasabahkan, kaitkan dengan surat Thaha ayat 14, itu salah satu ayat favorit saya kalau bab zikir, ya, bab ma'rifatullah. Apa kata Allah Ta'ala? Innani anallahu la ilaha illa ana. Ya. Jadi kalam itu diturunkan dalam hadis qudsi tadi. Maka kata Imam Ghazali, fala amna fil alam illa wa huwa mustafadun bi asbab wa huwa mutafarridun bi khalqiha wal hidayah ila isti'maliha. Jadi tidak ada orang yang aman di dunia kecuali dia mengambil asbab. Asbab ini yang kita sebut thariqah. Thariqahnya adalah thariqatul zikr. Aqrabut turuq ila Allah tabaraka wa taala, jalan pintas menuju Allah. Kata Sayyidina Ali ketika bertanya kepada Nabi, dijawab oleh Nabi, zikrullah, menyebut Allah. Dan yang ditalkinkan Nabi, yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Ali adalah la ilaha illallah. Hadis Imam Hakim, hadis Imam Ahmad, hadis-hadis yang lain menyebutkan, dan riwayatnya semuanya sahih, bahwa Nabi mentalkinkan kalimat zikir kepada Sayyidina Ali. Jadi zikir ini memang harus dibimbing, ditalkinkan. Jadi teman-teman, jika ada di sana yang dapat izin mentalkinkan zikir, ambil keberkahan itu kepada orangnya, ya, karena kita terbatas dengan kondisi seperti ini, dengan sosial media seperti ini. Cari saja yang masih ada di sana, karena tidak mungkin satu tempat tidak ada walinya, ya. Kalau nggak ada satu tempat walinya, hancur tempat itu. Pasti ada walinya, meskipun nggak dikenal.
Wali itu nggak mesti dia berpenampilan khusus, ya. Bisa jadi penampilannya biasa-biasa aja, tapi kolbunya senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara seorang hamba mengambil nur al-mu'min? Nama Allah ini, bagaimana cara kita bertakhalluk mengambil nurnya? Caranya mengamalkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa seorang Muslim itu, seorang mukmin, dikatakan oleh Nabi adalah falyaman jaruhu bawa'iqahu, ya. Orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjadikan tetangganya merasa aman, merasa terbebas dari keburukan-burukannya. Ya, coba perhatikan kalimat ini, falyaman jaruhu. Fa'ilnya, jadi subjeknya di situ adalah tetangga. Jadi tetangganya tidak merasa, bukan kita yang tidak merasa. Ini kita sering egois mengatakan, saya tidak merasa menyinggungnya. Nah, ini egois. Yang dituntut dalam hadis ini ada apa? Kita merasa menyinggung. Maka kita minta maaf kepada orang, khawatir dalam hari-harian kita menyinggung mereka. Nah, ini yang disebut falyaman jaruhu. Atau hadis al-muslimu man salimat muslimuna min lisanihi wa yadi. Kebanyakan orang membalik maknanya, ya. Dikira kalau kita tidak merasa salah, kita kemudian disebut mukmin. Bukan. Mukmin di sini adalah orang yang orang lain merasa aman darinya. Wa haqqul ibad bi ismil mu'min man kana sababan li amnil khalqi min adzabillah. Kata Imam Ghazali, maka orang yang paling berhak mendapatkan cahaya al-mu'min adalah orang yang hamba-hamba Allah yang lain kemudian terbebas dari azab Allah karena bimbingannya, ya. Man kana sababan li amnil khalq. Jadi hamba-hamba yang membimbing makhluk lain agar terbebas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang bukan Allah, siapakah ini? Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian kata Imam Ghazali, ya, al-khaufu, beliau mengatakan begini, barangkali kamu akan mengatakan al-khaufu 'alal haqiqah min Allah taala fala mukhaufa illa iyyah. Pada hakikatnya yang memberi rasa takut itu adalah Allah. Walladzi khawwafa ibadah, ya. Allah yang memberi rasa takut, membuat asbab takut kepada hambanya. Lalu bagaimana mungkin yunsabu ilahil amn? Lalu kenapa Allah disebut al-mu'min yang memberikan keamanan? Padahal Allah itu yang menciptakan rasa takut. Apa jawaban Imam Ghazali? Ya, innal khaufa minhu wal amnu minhu. Jangan keliru. Baik rasa takut ataupun rasa aman, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang menciptakan asbab al-amni, asbabul khauf jami'an. Allah yang menciptakan sebab munculnya rasa takut, sebab munculnya rasa aman. Maka ini yang disebut talazum, ya. Jadi Allah itu mempunyai dua sifat, dua nama sekaligus. Ini nama Allah Al-Mu'min. Jadi apa cara kita bertakhluk dengannya? Yaitu dengan membuat hamba-hamba Allah yang lain terhindar dari keburukan kita, dan yang kedua, kita membuat mereka terbebas dari azab Allah. Bagaimana caranya? Kita ajarkan kalimat ini, ya. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ya dakhalal jannah, pasti masuk surga. Baik.